Shalom semuanya. Nah, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan salah satu atribut Allah yang tidak dimiliki oleh manusia, yaitu ketidakterbatasan Allah. Selamat menyaksikan teman-teman. Jadi, ketidakterbatasan Allah adalah bahwa kesempurnaan Allah yang olehnya ia bebas dari pembatasan-pembatasan, yang artinya ketidakterbatasan Allah berkaitan erat dengan kesempurnaannya, yang dimana Allah tidak hanya lebih besar dari ciptaannya, tetapi juga tidak terbatas oleh ciptaannya itu sendiri. Nah, dalam buku Herman Bavinck berjudul Reform Domestic juga dikatakan bahwa Allah adalah yang tak terbatas dalam keberadaannya. Dia tidak terlihat terkait oleh ruang, waktu, dan materi apapun. Ia adalah yang maha ada, yang lebih besar dari segala hal yang dapat dipikirkan atau dibayangkan. Nah, selanjutnya, mengapa sih Allah itu tidak terbatas? Dalam Mazmur 147 ayat 5 dijelaskan bahwa Allah tidak terbatas dalam pengetahuan. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa pengetahuan Allah itu tidak terbatas. Allah tahu segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tidak dijangkau oleh akal manusia pun Allah tahu hal itu. Nah, selanjutnya yaitu Allah tidak terbatas dengan dalam kehadiran atau disebut dengan omnipresent. Dalam Yeremia 23 ayat 24 dijelaskan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak terbatas pada ruang atau tempat. Kehadirannya ada di mana-mana, tidak terkait oleh ruang dan waktu. Nah, selanjutnya yaitu Allah tidak terbatas dalam kuasa atau disebut dengan omnipotent. Nah, dalam Matius pasal 19 ayat 26, di situ di dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu menggambarkan bahwa kuasanya yang tak terbatas itu melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Nah, selanjutnya adalah hal apa saja yang menyatakan Allah tidak terbatas. Nah, yang pertama adalah kesempurnaan. Nah, kesempurnaan ini merupakan keberadaan ilahi yang dikenali dalam diri sendiri, dan ini tidak boleh dimengerti dalam pengertian kuantitatif, tapi harus dalam pengertian kualitatif, yang dimana ini mengkualifikasikan semua sifat-sifat Allah yang ada pada makhluknya. Nah, yang kedua adalah kekekalan. Nah, kekekalan ini merupakan ketidakterbatasan konteks waktu, yang dimana kesempurnaan Allah yang ditinggikan di atas semua batas-batas temporal dan semua suksesi masa, dan memiliki keseluruhan eksistensinya dalam satu masa sekarang yang tidak terbagi. Nah, yang ketiga adalah kebesarannya, di mana kesempurnaan keberadaan ilahi yang olehnya ia mengatasi semua pembatasan oleh ruang, dan dengan demikian ia hadir dalam setiap titik dari ruang itu dengan seluruh keberadaannya. Nah, yang selanjutnya adalah implikasi dalam ciptaan. Yang pertama adalah Allah itu tidak terbatas, sedangkan ciptaannya terbatas, yang dimana Berkhof mengajarkan bahwa Allah adalah tak terbatas dalam semua atributnya, seperti kekuatan, pengetahuan, kehadiran. Nah, sementara ciptaannya adalah terbatas dan bergantung sepenuhnya pada Allah. Ketidakterbatasan Allah menegaskan bahwa Allah tidak terikat oleh ruang, waktu, dan kondisi apapun, tetap berdaulat atas segala ciptaan yang terbatas. Nah, yang kedua adalah keberadaan Allah yang mendahului dan menopang, yang dimana Allah tidak hanya menciptakan dunia, tetapi dia menopang ciptaannya. Dalam keberadaannya, semua ciptaannya bergantung pada Allah. Nah, yang ketiga adalah pemeliharaan Allah terhadap ciptaan.
Meskipun Allah tidak terbatas dan tidak bergantung pada ciptaan, Dia secara aktif memelihara dan mengatur ciptaannya. Yang keempat adalah imanensi Allah dalam ketidakterbatasannya, yang dimana meskipun Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu, tetap imanen dalam ciptaannya, yang berarti Allah hadir secara penuh dan mengatur segala sesuatu tanpa terikat oleh ciptaan itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas implikasi ketidakterbatasan Allah dengan ilmu pengetahuan, yang dimana dalam buku Berkhof, yaitu berjudul Sistematik Teologi, dia mengatakan bahwa pengetahuan Allah itu sempurna dan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Dia mengetahui segala sesuatu, baik yang nyata maupun yang mungkin, dan pengetahuannya itu bersifat menyeluruh, mencakup tidak hanya yang terjadi sekarang, tetapi juga segala yang telah terjadi dan yang akan datang, termasuk semua kemungkinan-kemungkinan. Nah, jadi pengetahuan akan Allah itu merupakan pengetahuan yang sempurna. Pengetahuan Allah tidak sama dengan pengetahuan manusia. Manusia memang memiliki pengetahuan-pengetahuan, namun semua pengetahuan dari manusia itu diberikan Allah kepada manusia agar manusia bisa mengemukakan semua pengetahuan-pengetahuan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu tentang implikasi dalam kehidupan kami. Nah, implikasinya yang sudah kami ambil 2 kesimpulan dalam kelompok kami, yaitu pertama, kehadiran Allah itu tidak terbatas dalam kehidupan kami, yang dimana kita bisa melihat dalam kitab Mazmur pasal yang 145 ayat yang ke-18, yang di situ di sana dijelaskan bahwa Tuhan itu dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, dalam kesetiaan, yang dimana ayat ini menyatakan bahwa kami itu kehadiran Allah itu memang benar-benar nyata di dalam setiap orang yang percaya dan yakin kepadanya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu bahwa Allah itu sama sekali tidak dibatasi oleh alam semesta. Ia tidak dibatasi oleh dunia, ruang, waktu, bahkan ia tidak terikat sama sekali oleh alam semesta. Jadi Allah itu tidak terbatas, dia memiliki kesempurnaan yang benar-benar mutlak. Keterbatasan Allah sudah ada sejak kekekalan, yang artinya keterbatasan Allah itu sudah ada bahkan sebelum dunia ini dijadikan. Ketidakterbatasan Allah juga dapat kita lihat dari sudut pandang ruang, dan kemudian kita sebut sebagai kebesarannya Allah. Sekian dari presentasi kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.